Muhammad bulan Nabi Ba'dah Bashira wa Nadira. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbikal akram. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul karim. Sahabat-sahabat yang insyaallah selalu diberikan bahagia tanpa syarat dimanapun di bulan Ramadan ini, khususnya hari yang sangat istimewa ya. 17 Ramadan ini juga bertepatan dengan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas berbayinat minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya sangat istimewa diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia Ini sahur, sahur. dan penjelasan-penjelasan Sama. Sayang, sayang, sayang. mengenai petunjuk dan juga menjadi pembeda Al-Furqan antara yang baik dan batil. Sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang insya Allah selalu dan dalam posisi la'allahum yarsyudun, diberikan selalu petunjuk dimanapun berada, baik di luar negeri seperti teman-teman di Hong Kong, maupun juga teman-teman di Indonesia, baik yang maupun yang sedang ya, teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great, baik yang sedang lagi tanpa ada beban, ataupun sebaliknya sedang banyak tekanan, insya Allah diberikan selalu PTS ya, bahagia tanpa syarat. Teman-teman, sahabat-sahabat yang great, di hari ke-17 ini, terima kasih tadi Mas Amril ya, sudah membacakan buku di hari ke-17 dengan tema kalau pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh siapa ya? Oleh manusia-manusia lainnya. Nah, peristiwa atau judul yang diambil ini sebenarnya diambil juga dari peristiwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kehidupannya nggak pernah lepas dari diasah oleh manusia-manusia lainnya. Bayangkan ketika Nabi ya masih kecil sudah yatim ya, nggak lama juga piatu dan terus kisahnya ini diasah terus ya, bahkan dimulainya ketika menyampaikan mendeklarasikan Nabi sebagai seorang Rasul. Disitulah kemudian diasah yang sesungguhnya. Paman yang harusnya membela, mendukung, bahkan menjadi orang yang sangat membenci. Maka kalau kita menggunakan sebatas simbol-simbol atau budaya-budaya Arab ya, dengan kostum, sebatas kostum, tidak sampai ke dalam core of the core-nya atau ruhnya atau inti dari ajaran itu. Abu Lahab juga menggunakan jubah ya. Maka jangan hanya budaya yang kita ambil, tetapi juga inti dari risalah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bagaimana menyampaikan dakwanya dengan begitu indah, dengan begitu baik,
dengan begitu menarik. Rasulullah SAW menyampaikan dakwanya dengan cara bijak. Maka Quran memujinya, wa innaka la'ala khuluqil adim. Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya orang mulia, bahkan la'ala di atasnya orang-orang yang mulia. Jadi akhlaknya begitu sangat istimewa sehingga dipuji oleh Allah. Memiliki akhlak yang mulia dan akhlak inilah yang sekarang ini disebut sebagai ya value dan karakter yang harus kita terus gali ya. Dan kalau kita anak-anak kita sekarang sudah pintar, kalau sudah punya tambahan akhlak yang mulia, nah ini menjadi aset yang sangat mahal sekali. Karena kalau pintar saja kita andalkan, kita akan digantikan oleh robot. Tapi kalau akhlak mulia ini menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ya robot tidak bisa ikuti ya, sulit mengikutinya. Oleh karena itu ajaran Islam kita diberikan kesempatan selama 1 bulan Ramadan untuk menteladani bagaimana Rasulullah SAW berpuasa, termasuk ya dari mulai pola makan, pola hidup, ya di dibentuk ulang atau disetting ulang atau grand reset, setting ulang begitu-betul besar di bulan suci Ramadan ini. Maka Ramadan ini ada tazkiyatun ya badan, orang semakin sehat badannya, tazkiyatul qalb, orang semakin sehat hatinya, ada tazkiyatul nafas ya, orang semakin suci jiwanya, tazkiyatul fikir, orang makin bersih dalam berpikirnya. Kalau menjadikan Ramadan sebagai momentum atau istilah Narco Center adalah 1 minute awareness. Tapi kalau Ramadan tidak dijadikan sebagai 1 minute awareness, maka Ramadan ini adalah bulan yang tidak jauh beda dengan bulan-bulan lainnya, seperti bulan di luar Ramadan. Ya, hanya 1 bulan ini, kenapa menjadi momentum? Di teori Narco Center 21 Days to be Transhuman, orang akan bisa membuang yang namanya existing habit atau habit yang sudah eksis, yang menaun, eksis yang sudah mendarah daging, eksis yang sudah orang bilang sulit berubah, orang eksis yang sudah sangat-sangat berat ya, itu bisa berubah pada saat dia melakukan sebuah new habit, konsistensi habit tanpa putus selama 21 hari. Nah, itu adalah sebuah gambaran kepada kita semua bahwa ya, bahwa orang-orang yang memiliki kebiasaan-kebiasaan baru di bulan suci Ramadan ini akan berhasil mendobrak kebiasaan-kebiasaan lamanya. Jadi kita bisa menyusun, menganalisa personal kita ya. Kira-kira kebiasaan-kebiasaan lama apakah yang selama ini sulit sekali berubah dan ternyata bisa hilang, bisa pergi, bisa berganti pada saat kita memiliki konsistensi. Dan konsistensi itu kemudian dilatih, dibentuk selama 21 hari. Dan kapan 21 hari yang paling ajaib itu adalah bulan suci Ramadan. Di mana agama lain tentu saja ya tidak memiliki seperti di mana Islam ajarkan gitu detail dalam 21 hari ini, teman-teman. Jadi 21 hari ini bisa kita ambil momentumnya itu di bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita punya kebiasaan kalau ngomong keras kepada anak, coba saja di awal Ramadan kita
bicara lembut tanpa putus selama minimal 21 hari. Syukur-syukur 1 bulan penuh. Maka yang terjadi apa? Kita akan terbiasa bicara lembut setelah Ramadan. Ada pasca, ada namanya ya Syawal. Syawal itu artinya ditampakkan hasil perjuangan kita di bulan suci Ramadan. Ya. Jadi ada perubahan behavior, tingkah laku yang dilatih terus-menerus di bulan suci Ramadan ini. Nggak usah yang besar-besar, nggak usah yang hebat-hebat. Dari yang kecil, kebiasaan-kebiasaan lama yang kemudian diganti dengan kebiasaan-kebiasaan baru di bulan suci Ramadan ini. Kebiasaannya misalkan membaca Quran itu hampir jarang ya. Di bulan Ramadan kita meluangkan waktu lebih dari 5 kali setelah sholat, gemar, gemar, gemar. Jadi gemar baca Al-Quran. Dikit-dikit pegang Quran, baca Quran, ada kesempatan baca Quran. Nah ini akan ada perubahan yang sangat baik ya. Ya Bunda Dewi ya, itu di sela-sela kesibukannya bisa juga menghatamkan Al-Quran. Caranya banyak ya. Ada juga grup yang ngaji bareng, akhirnya lama-lama ya terbawa kan situasinya. Ada juga yang memastikan setiap hari harus ya berapa juz. Itu kebiasaan-kebiasaan yang istimewa yang adanya itu di bulan suci Ramadan. Jadi ada perubahan yang terlihat ya. Ada sebelum Ramadan kalau makan serba apa ada, serba apa aja. Dalam Ramadan dia mulai memilih makanan yang sehat. Maka pasca Ramadan Allah akan syawalkan, Allah akan tunjukkan, munculkan efek dari bulan Ramadan adalah kesehatan yang prima. Tapi kalau Ramadan ini kita juga puasanya seperti puasanya Syahrian Nako yang masih usia 6 tahun, menahan lapar dan haus, dan ketika puasa kayaknya balas dendam. Semua dilahap dengan tanpa ada ya rasanya lapar terus ya. Dan itu ya bisa jadi Ramadan ya akan sama ya teman-teman hebat. Jadi ada yang kebiasaannya Ramadan adalah kalau jam-jam seperti ini masih pulas. Di Ramadan kita mengistimewakan sholat malam dan belajar seperti ini. Maka kalau kita tanpa putus, ya ingat tanpa putus 21 hari. Jadi kalau kita ada yang putus dalam 21 hari, maka anggaplah kita mulai dari yang pertama. Misalkan ada dalam 1 hari di Ramadan ini ada yang nggak ikut siangan. Nah itu berarti dihitungnya adalah hari pertama lagi. Baru kemudian kita meraih 21 hari dalam proses bulan suci Ramadan. Anak kembar saya, Zara dan Ziva. Ada Ziva yang merasa dia makakanya agak beda berat badannya, lebih lebih berat kata dia. Padahal saya bilang masih sama-sama oke kok. Tapi dia jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang transformasi buat dia. Setiap sore itu menjelang maghrib ya, dia memilih berlari memutari lapangan itu hampir 3 atau berapa kali. Pada saat puasa dia berlari dan ternyata berdampak ke fisiknya. Dan dia konsisten. Setelah kegiatan dengan ini yang ngabubur itu, biasanya Ziva langsung lari. Sementara kakak Zaranya enggak. Karena kakak Zara itu banyak makan juga badan tetap segitu aja. Kalau Ziva enggak, dia langsung nambah ya. Dan dia merasa bahwa dia mau mencoba mengubahnya di bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini malah dijadikan sebagai proses ya tasfiyatul qalb, tasfiyatul badan, penyucian badan, kesehatan badan dan ternyata semakin sehat. Maka jangan sampai kita terlewat
di Ramadan di Ramadan yang mulia ini, kira-kira apa yang kemudian ya kebiasaan-kebiasaan hebat apakah yang harus ditampakkan? Jangan sampai kebiasaan hebat ini kemudian hilang ya. Maka siapapun yang baru berlatih, maka catat di agenda sendiri sampai tanggal berapa saya akan mengakhiri di 21 hari. Dan momentum Ramadan itulah momentum yang sangat 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 baik. Ada yang kebiasaannya kalau mau ngasih uang ke orang tua adalah sebulan sekali. Coba di bulan Ramadan ini memberikan ke orang tua itu bukan sebulan sekali, tapi setiap hari. Ya, sodako atau membantu orang tua itu setiap hari dia, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Ya, maka insya Allah pada hari tertentu orang tua bingung ya dan khawatir anaknya kenapa gitu nih. Ketika anaknya kenapa sih Jopo, jangan-jangan ini ciri ya akan diambil nyawa oleh malaikat ya karena nggak pernah sodako, nggak pernah sayang sesayang saya sekarang sayang banget tiap hari itu sodako ke ibunya ya tiap hari tiap hari tiap hari tiap hari lama-lama ibunya bingung nih anak saya kenapa ya apa kayak Pak Kiai bilang ya ciri orang meninggal 40 hari ya karena selama ini anaknya jarang memberikan uang kepada ibunya bahkan tiap hari jadi banyak jalan menuju ke Allah itu ada yang memilih setiap hari saya sholat subuh ke masjid selama 21 hari ke depan. Nah ini kalau kita melakukan konsistensi di bulan suci Ramadan ini, maka insya Allah bonusnya tuh wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Hasilnya adalah surga yang Allah akan janjikan. Jadi sudah Ramadan ke-17, sudah menjadi momentum ya teman-teman sahabat-sahabat yang great. Kita jadikan juga Al-Quran seperti firman Allah di spesial hari istimewa ini sebagai ya petunjuk seperti firman Allah di Al-Baqarah ini ya. Syahrul Ramadan bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran di dalamnya diturunkannya Al-Quran ya. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Hudan linnas, petunjuk manusia. Jadi di sini jangan kaget kalau ada orang non-Muslim, kalau ada orang ya bukan Islam dan menggunakan petunjuknya adalah Al-Quran gitu ya. Ada buku-buku bagus orang Islam bilang wah ini sebenarnya Al-Quran ya, tapi yang nulis orang Barat gitu. Emang Al-Quran itu sebagai hudan linnas, petunjuk untuk bukan hudan lil muslimin, bukan petunjuk bagi orang-orang Muslim bukan, tapi hudan linnas, petunjuk ya untuk yang namanya manusia. Jadi petunjuknya itu udah direkam semua di dalam Al-Quran. Wal bayinat juga selain petunjuk untuk manusia juga yang akan menjelaskan penjelasan-penjelasan minal huda ya, dari penjelasan tentang petunjuk baik itu di masa lampau ataupun di masa yang akan datang ataupun pada hari ini dan juga wal furqan pembeda antara hak dan yang batil. Jadi kalau tanpa ada Al-Quran bisa jadi kita ini akhirnya bisa melegalkan yang sebenarnya batil ya. Dengan adanya Al-Quran ya, dan ini menjadi petunjuk untuk umat Islam, bahkan tidak hanya umat Islam, termasuk petunjuk manusia untuk hidup di atas rata-rata. Coba bayangkan ya, seluruh kalau kita ke Arab atau kita ke Mekah atau Madinah, ada orang Afrika gitu nih, baca Qurannya ya sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Orang Afrika. Ada orang Inggris. Baca Quran juga sama. Ya. Ada Mas Adiran. Iya, coach katanya nggak bisa masuk gitu, coach. Maaf. Nggak bisa masuk. Iya katanya. Nah, Sudah tak kasih link baru lagi. coba. Enggak. Karena kan itu sebenarnya linknya udah kita buat istimewa. Siapapun boleh masuk tanpa dibuka oleh host. Makanya makanya sebelum bisa Iya, masuk udah mulai semua kan. kami bisa masuk, mungkin salah link kali atau sinyalnya. Coba ulang lagi. Iya. Udah saya kasih baru lagi. Makasih. Hmm. Kasih Mbak sana. Jadi petunjuk itu kalau kita mencari petunjuk ya Al-Quran ya. Kalau ahli sunnah wal jamaah Al-Quran, Al-Hadis, ada ijma, ada qiyas. Ya. Nah itu menjadi sangat penting ya teman-teman yang kalian sahabat-sahabat hebat. Jadi banyak juga orang-orang Muslim, para peneliti, para penulis di Barat itu menjadikan Al-Quran sebagai referensi. Kenapa? Karena sudah disampaikan di hari spesial Nuzul Quran ini bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi ini petunjuk buat kita semua. Bahkan menjadi sebuah ya healing, obat, asyifa pada saat kita sedang lelah dan putus asa. Ini membaca Quran itu seperti healing buat kita sendiri ya, bagi jiwa-jiwa yang lelah, yang dia meninggalkan ya hakikatnya dengan kembali diingatkan Al-Quran, dia sadar ya, teman-teman yang sahabat-sahabat Inggris. Dan teman-teman ya, maka kesempatan ini kalau kita mau existing habit sebelumnya dalam Al-Quran, dalam kebiasaan membaca Quran itu apa, kita rubah ya. Yang tadinya sekedar sekarang menjadi ya gemar baca Al-Quran. Karena banyak sekali manfaat ya. Satu itu pahalanya juga banyak, ya, mendapatkan 10 kebaikan. Bahkan Ramadan bisa berlipat-lipat. Jadi yang namanya berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Itulah berkah. Yang kedua, orang yang sering baca Quran itu akan tenang hatinya. Ya. Jadi betul-betul terhindar dari kegalauan ya. Orang yang sering baca Quran. Yang ketiga, orang yang gemar baca Quran itu juga dia akan dimuliakan sisi Allah derajatnya. Ya, dengan cara-cara yang Allah pilih. Bagaimana mengangkat derajat hambanya ini. Nah, di Ramadan ini ya, tentu saja juga menjadi syafaat di hari akhirat kelak, di hari kiamat. Dan bukan hanya dibaca, ya. Sebenarnya terus dan terus diturunkan ke dalam fi qulubihil qulubihim mu'minin. Quran itu ditanamkan ke dalam hati ya setiap orang-orang mukmin, teman-teman hebat. Jadi teman-teman yang great, sahabat hebat ya, kalau kembali ke tema yang sudah diatur dalam buku Ramadan ini, kalau pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia-manusia lainnya, itu diambil dari apa yang sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Begitu banyaknya ujian, tekanan, ya, bahkan diasah oleh manusia-manusia lainnya gitu, Mas Slamet. Tetapi yang menarik ketika Rasulullah SAW berhasil membawa pasukan begitu banyak, pasukan begitu hebat, pasukan begitu istimewa, dibawa pasukan ini dari Madinah ke Mekah Al-Mukarramah, dan begitu takutnya penduduk kota Mekah
melihat Rasulullah membawa pasukan begitu banyak dan kemudian memprediksikan di mata orang kota Mekah bahwa akan dilakukan pembalasan atas apa yang mereka lakukan kepada Rasulullah. Istrinya yang terbaik, Khadijah, wafat. Kemudian ya banyak orang-orang Muslim yang juga dilukai oleh mereka, kebencian yang begitu nyata. Dan ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah, logika mereka akan dibalas dendam kejahatan mereka kepada Nabi. Namun Nabi mengatakan bahwa hada yaumul marhamah. Ini adalah hari kasih sayang, hari kebaikan. Ya, ini adalah halo, Iya itu mantul. ada feedback gitu Kos. Hah? Ada feedback. Mas Adiran udah bisa masuk Mas Adiran? Udah Iya, pindah saya, ke iya, Gus. Saya kok keluar dari grup. Keluar dari grup? Iya, Mental. Sabar. Ya, ini mantul Mas. Ya itu. kayaknya Pak Sadiran tuh suaranya dihidup. Oh, tapi feedback juga ini. Yuk, tes. Bentar ya di mute ini. Ya, jadi teman-teman sahabat-sahabat yang great yang menjadi password apa yang tadi dibacakan oleh Mas Amril, mahasiswa Buddha Dewi ini di UIN Siber ya, adalah kutipan yang ada dalam buku 21 Days to be Transhuman pada hari kedua ya, latihan hari kedua tentang memaafkan. Apa itu? Orang yang kuat adalah bukan orang yang badannya kekar atau atletis ya. Orang yang kuat adalah orang yang bisa membalas dendam. Bisa dengan kemampuan dia membalas dendam, apakah sumber daya keuangannya, sumber daya networkingnya, sumber daya apapun bisa membalas dendam, tetapi memilih jalan memaafkan. Nah, itulah orang-orang yang disebut sebagai orang yang kuat. Jadi ya kalau kita belum ya bisa memaafkan, walaupun Anda ilmunya paling tinggi, apakah itu gelar profesor, gelar kiai, ya, gelar apapun, termasuk bukan orang kuat. Ya. Maka orang kuat adalah seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bisa membalas dendam, Rasul bisa membantai, Rasul bisa melakukan menyakiti kota Mekah pada saat punya pasukan yang sangat banyak, tapi Rasul memilih untuk memaafkan. Padahal istri tercintanya Khadijah dari mulia, dari kaya raya, meninggal dalam keadaan yang sangat miskin, diboykot dan sebagainya. Tapi Rasul memiliki hati yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, adakah di antara kita hari ini yang mengalami asahan-asahan dari manusia seberat dan sekeras dan sesadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Ya, adakah yang sampai direncanakan dibunuh? Ya, Rasul direncanakan dibunuh oleh musuhnya yang kemudian dijadikan oleh Ali bin Abi Thalib. Adakah yang sampai diusir dari kampung halamannya? Kalau pas selamat, bukan diusir, memang merantau dari mana? Pas selamat itu? Medan, ya? Medan ya Pak Selamat? Bukan, ya. Jadi bukan diusir, itu merantau ya. Kalau Nabi Palembang Kos. Palembang, kalau Nabi itu diusir. Ya. Kalau nggak diusir ya akhirnya. Nah, kalau Nabi diusir, kalau kita pengen follow Rasulullah bukan diusir tapi merantau. Merantau itu sedang belajar meniru Rasulullah, pindah dari satu kota ke kota lainnya
kembali ke kampung halaman kita lebih sukses. Nah, itu orang-orang Hijrah. Minang ya merantau. Kenapa? Karena the power of kepepet ya. Karena kepepet. Nah, ini menjadi sebuah proses ya. Oh, Mas Sadra keluar dari grup Mas Sadra Hong Kong kali Mas Joplo ya. Ya, iya Mas Sadra nanti di-invite kembali ya. Wah, sana. Teman-teman, sahabat-sahabat yang great ya, maka ya kita mari kita selalu mempelajari bagaimana menjadi manusia di atas rata-rata. Siapakah manusia di atas rata-rata adalah baginda Rasulullah SAW. Ya, tentu saja tidak bisa meniru secara sempurna, tapi minimal ada irisan-irisan di bulan Ramadan lebih tebal irisannya. Ada perilaku, ada contoh teladan dari baginda Rasulullah SAW dan dijadikannya Al-Quran diturunkannya kepada Rasulullah dan kita melanjutkan menurunkan kembali dari apa yang kita baca tiap hari diturunkannya fi kulubihim ya mukminin kita tanamkan ke dalam hati ya Al-Quran sebagai petunjuk buat kita. Al-Quran selain buat petunjuk, Al-Quran juga sebagai pembeda. Al-Quran juga menjadi sebuah ya yang akan menjelaskan banyak sekali hal-hal yang selama ini masih misteri termasuk dalam batin kita ya teman-teman hebat. Semakin kita mendalami Al-Quran, semakin kita makin kecil, makin merasa belum banyak taunya. Tapi makin kita jarang mendalami Al-Quran, kita merasa sudah paham semuanya. Jadi ciri dari orang yang semakin dekat dengan Al-Quran adalah moderasi, semakin menerima perbedaan, semakin memiliki ya pikiran yang terbuka, semakin tidak merasa bahwa ya surga itu hanya miliknya. Tapi semakin seorang itu kemudian jauh dari Al-Quran, semakin dia eksklusif, semakin dia bukan inklusif, eksklusif ya teman-teman hebat. Ya insya Allah teman-teman yang great ya, terima kasih. Insya Allah kita akan sambung kembali di besok kuliah sahur. Dan jangan lupa ya, terima kasih kemarin dari Hong Kong juga udah Pak Slamet Musika ya, yang sudah ikut dalam eh, apa tuh di akhir Ramadan kita santunan yatim dan duafa ya Mbak Joplo tolong dorong teman-teman ya Insya Allah ya Bismillah Allah pantulkan rezekinya berkali-kali ya kita akan ada penutupan sesi termasuk penutupan takjil hari ini masih ada takjil sampai hari ya penutupan dengan Takbiran. santunan itu ya santunan itu biasa terakhir ya Nen. Dengan terakhir. Jadi Bismillah diniatkan ya dan jangan ditunda. Jadi ternyata saya mau ikut santunan, handphonenya langsung dieksekusi ya karena pemimpin adalah sekarang ya, bukan besok atau nanti. Biasanya kalau kita tunda ya akan ada pembisik akhirnya menjadi nanti. Karena itu juga digambarkan di buku ya ketika ya forum iblis lagi rakar gitu Pak Slamet. Malah bingung bagaimana cara menjauhkan manusia dengan Tuhan. Ya, ada bilang surga nggak ada, Tuhan nggak ada, dan sebagainya. Yang terakhir, bilang aja surga itu ada, bilang aja akhirat itu ada, bilang aja Allah itu ada. Tapi bisikan ke dalam hati mereka yang meyakini ada surga dan ada Allah, suruh santai, suruh nanti, suruh nanti. Dan akhirnya pasukan-pasukan iblis menyebar ke dalam hati mereka, membisikkan, udahlah santai. Tenang aja lah, nanti aja lah, nanti aja lah. Mau sodako nih, mau gabung nanti santunan, nantilah, akhir-akhir aja lah. Tetap mau salah tapi nantilah. Gitu, nanti. Mau sholat jamaah di masjid, nantilah. Belum ada azan, tunggu dulu lah. Pas sudah azan, belum komat, tunggulah. Ya. Nah kebiasaan itu mereka orang-orang yang yakin Allah itu ada.
orang-orang yang yakin surga itu ada, tapi menunda, teman-teman hebat ya. Jadi bismillah teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, kita akan bertemu lagi besok insya Allah ya di atas rata-rata. Dan juga Pak Slamet, ini Rumah Kesadaran sekarang sudah resmi juga menjadi UPZ Basnas. Jadi teman-teman juga bagi yang mau ikut atau mau menitipkan, mau berzakat, baik itu ya fitrah maupun zakat mal ya, zakat malnya juga bisa ke UPZ Rumah Kesadaran di bawah Basnas Kota Tangerang Selatan. Artinya kita resmi menjadi perwakilan dari ya Basnas Kota Tangerang Selatan ya, teman-teman hebat, sahabat yang great, yang dimana dipertanggungjawabkan secara akuntabilitasnya, teman-teman hebat. Terima kasih teman-teman ya, sahabat-sahabat yang great, kita tutup. Terima kasih, selamat menyantap makanan sahur, selamat menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita semua manusia-manusia di atas rata-rata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bukunya cepat Terima sampai kasih, ya, Coach. Mbak Joklo, yang ke ini Coach. Salam, Indonesia. salam kesadaran. Indonesia. Indonesia. Terima kasih, Coach. Ya. Maaf ya, Min bercahaya soalnya ini lampunya mati. Ya. Kayaknya Jadi bersinar bercahayakan mukanya. lampu kecil. Oke. Sudah, Kos. Ya, terima kasih.